Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya, Betul. oke. Mahasiswa dari Unsil, Ya, S1 Manajemen. ya. Izin perkenalkan dulu, nama saya Winda Noviana. Nah, kebetulan saya adalah orang yang akan menangani dan membantu dalam apa yang ingin tuntaskan ya di sini. Untuk lebih nyamannya, mau dipanggil apa nih sama saya? Oh, Atau Akang aja atau apa atau AA atau apa gitu? boleh, saya bebas aja sih kalau saya mau menggunakan nama Rizky. Akang juga nggak apa-apa, saya namanya Ibu juga. Akang aja ya, Boleh, nggak apa-apa. Ini soalnya nama panggilan kesukaannya, suka dipanggil apa sama teman-teman? Sebetulnya banyak ya panggilan, nama panggilan tuh bervariasi gitu. Iya. Dari, saya juga izin mungkin manggilnya Bu, apa Teh, apa Kak? Boleh, Ibu, boleh. Oh, Ibu aja, Iya, oke. iya. Banyaknya nama panggilan tuh Bu waktu kecil sampai sekarang tuh, tapi ya yang paling sering tuh Ki gitu, Iki atau Iki gitu ya. atau Q gitu misalnya kalau Q. teman cowok mah gitu. Iya, iya, iya. Ya. Suka dipanggil Iki ya. Tapi saya dipanggil Iki atau Akang nih, kesepakatan biar sama-sama nyaman gitu. Oh, Ki atau Akang aja deh. Akang, Ya. siap. Nah, baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu dengan hari dan jam yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, sebelumnya saya juga sudah melihat ya, Akang sudah menandatangani kontrak yang sudah disepakati. Iya. Nah, ini adalah konseling yang akan berlangsung selama 6 sesi ya, 6 sesi, dan kurang lebih di dalam setiap sesinya itu ada di durasi kurang lebih di 60 menit, seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Kang pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah. First impression. First pertama, impression. Ya, mudah-mudahan first impressionnya kesannya ini ya, baik gitu ya. Amin. Mungkin kalau belum, saya izin menerangkan sedikit ya mengenai konseling gitu. Jadi konseling itu adalah bagaimana upaya seorang konselor untuk membantu seorang individu apabila individu tersebut memiliki masalah, maka dibantu untuk penyelesaian masalahnya gitu. Apabila memiliki sebuah tujuan, maka dibantu untuk mencapai goals-nya gitu, agar individu itu berdaya kembali di dalam hidupnya. Itu seperti itu, kurang lebih garis besarnya seperti itu. Baik. Tadi ke sini bawa kendaraan pribadi? Bawa. Oke. Motor di sini. Oke. Untuk hari-hari ini kabarnya ini gimana? Kabar hari ini ya, jujur kalau agak gimana ya, kayaknya kalau buat kabar hari ini mah baik, cuman memang kemarin sempat ada satu hal gitu yang kayaknya ada sih di situ juga udah aku sebutin di halaman akhir gitu. Iya, betul. Jadi kayak ya berkata ada dalam tanda kutip di diri aku tuh sebenarnya agak bingung ke diri aku sendiri kadang beberapa momen tuh gitu. Sejauh ini mah ya flat aja gitu. Flat gitu aja. Merasa hidup ini flat gitu ya, akhir-akhir ini. Betul. Apalagi pas sekarang tuh pas menginjak bangku kuliah tuh malah makin ini flat aja gitu. Gitu. Kalau dulu mah waktu SMA, SMP kayaknya masih agak ceria gitu. Terus sekarang kayak mulai flat gitu. Kayak mungkin menginjak kepala dua gitu ya kayaknya. Iya. Gitu sih. Berarti gitu. Usia sekarang berapa tahun? Usia sekarang aku 20 tahun. 20 tahun. Jadi merasa hidup ini flat itu dirasakan setelah menginjak bangku perkuliahan. Oke. Lalu sebelum kita masuk ke sesi konseling, mungkin saya izin menerangkan terlebih dahulu ya ininya, bahwa di dalam konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini saya tidak boleh membocorkan data apapun atau informasi apapun yang terkait sudah berikan ke saya, akan tetapi saya boleh memberitahu ke pihak lain dengan persetujuan AA. Nah, kalau boleh saya tahu untuk di masalah yang ingin diselesaikan ini, siapa aja nih yang boleh diberitahu? Apakah hanya orang-orang yang berkepentingan saja atau bagaimana?
Menurut saya boleh sih kalau misalkan tadi tujuannya mungkin baik ya, kalau misalkan tujuannya baik dari ibu juga ya saya mah ya sok aja gitu. Mau dikasih tahu ke pihak yang berkepentingan juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Berarti boleh asalkan memang selama pihak itu berkepentingan terhadap ini gitu ya, permasalahan ini. Baik. Terima kasih ya sebelumnya. Lalu kemudian mohon izin ya, di depan ada kamera gitu yang merekam seluruh aktivitas kita. Tujuannya adalah untuk pelaporan dan evaluasi ke sesi selanjutnya gitu. Lalu kemudian apabila ada hal-hal penting untuk saya catat, mungkin saya juga izin mencatatnya ya. Boleh. Terima kasih nih sudah semuanya diizinkan. Mungkin kalau saya melihat ini anggapnya kayak podcast aja lah. Ya. Lebih santai ya gitu. Iya. Gitu. Tapi Akang nyaman? Aman. Cuman kayaknya agak panas gitu. Panas ya. Punten ini AC-nya punten ya. Nah itu boleh nyalain aja. Iya, saya maaf ya kurang peka. Iya nggak apa. Iya, saya tadi nggak lihat AC juga ya, maaf. Soalnya tadi baru masuk kita nggak langsung fokus ke AC. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Sudah mulai rasa ya? Iya, kerasaan. Lebih nyaman, lebih enak. Oke, lebih enak. Baik. Nah, untuk hari ini, di pertemuan kita hari ini, hal apa yang ingin akan sampaikan ke saya nih, boleh diceritakan? Waduh, yang pengen disampaikan ya mungkin dari masalah yang saya alami, bisa dikatakan saya tuh entah kenapa ya di usia 20 ini, usianya ke belakangan ini, itu tuh ada momen saya tuh sebetulnya bingung ya, saya tuh tertarik ke mana, saya tuh suka apa, dan saya tuh benar-benar ibarat minim ini juga apa sih apresiasi gitu Ibu. Yang ibarat kata yang tadi kan sempat nanya gimana kabarnya hari ini gitu dan ke belakang. Nah kebetulan beberapa hari ke belakang tuh saya tuh ada kegiatan ya di koperasi gitu kan, terkait koperasi ada kegiatan di mana ada menteri dan wali kota datang ke sana. Tapi di saat orang-orang antusias ya kayak pengen foto atau ini, mas saya nggak tertarik gitu, dan juga kayak ya udahlah gitu doang gitu kan kayak gitu. Nah mereka foto dan ya mereka ngobrol gitu, tapi ya saya memang nggak tertarik dari awal. Tapi entah kenapa ya ketika saya ngelihat status WhatsApp mereka atau SG mereka, saya tuh kayak malah iri atau panas gitu, malah kayak nyesel gitu kadang, kayak malah jadi berantakan gitu perasaan tuh kayak gitu. Padahal kan memang dari awal juga nggak tertarik gitu kan, tapi tiba-tiba pas setelah ngelihat SG atau SW temen ya kayaknya oke deh gitu, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya tuh sebetulnya agak tertekan gitu ya, dari kecil sampai dari dulu tuh saya sebenarnya korban bully gitu. Nah, itu dipikir-pikir ngerusak mental sih sebetulnya kayak gitu. Jadi ada dampaknya lah ke sekarang udah dewasa. Terus selanjutnya saya tuh ada tekanan juga Ibu, kadang dari orang tua tuh sebenarnya nggak ngomong secara langsung tapi ada tuntutan gitu. Saya tuh ibarat kata nggak boleh gagal. Itu berat banget menurut saya, benar-benar berat. Dari SD, SMP, SMA saya gak boleh gagal gitu singkatnya tuh, karena ya orang tua lebih lihat yang lebih nge-highlight yang gagalnya doang itu daripada yang berhasilnya. Mungkin dari 4 berhasil, 1 gagal, yang dari itu yang gagal gitu. Tapi memang alhamdulillah dari SD, SMP, SMA saya cukup berprestasi sih, oke lah gitu, lumayan aktif. Dan ya meskipun berprestasi atau aktif ya nggak ada kayak itu reward ataupun apresiasi gitu, ataupun kayak kata-kata apa gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi itu lama-kelamaan kayak makin menjadi sebuah keharusan, dan itu kadang saya tuh agak tertekan juga di situ tuh sebetulnya. Harus biasa mungkin anak pertama juga kan saya dari 2 bersaudara, harus ngasih contoh gitulah kayak gitu. Jadi dan apalagi kalau udah bilang kayak orang tua tuh
kita nggak tahu, cara umur nggak ada yang tahu. Itu udah kayak gitu udah bener-bener Iya, kayak, udah ini. Kayak merasa udah beban di sini. bener beban banget gitu aku. Terus yang selanjutnya, terus yang ketiga tuh yang selain tadi yang baru, nah selanjutnya tuh saya tuh punya ada kata ya, karena tadi ada efek domino mungkin ya dari bom waktu gitu, ada tekanan kayak gitu, terus pernah ada dibully juga, ada efeknya gitu ke saya gitu, minim apresiasi gitu. Nah sekarang tuh kadang sewaktu kuliah tuh saya suka nggak suka atau iri gitu ibu kalau lihat orang lain dapat prestasi. Bukan maksudnya iri saya, irinya tuh iri karena kok dia bisa aku nggak bisa gitu kan, bukan iri kayak penyakit hati. Iya, Harus dia jatuh gitu enggak, tapi emang aku tuh kayak iri ke dia, kok dia bisa aku nggak bisa, dia kayak udah maju sedangkan aku malah stuck aja di sini gitu. Jadi kayak itu tuh beban banget buat aku, karena ngerasa stuck terus ditambah ada harapannya dan juga beban, itu tuh ya makin gak karuan perasaannya tuh. Tiba-tiba, dan itu tuh datangnya memang tiba-tiba gitu, dan ya udah tiba-tiba nggak mood gitu, tiba-tiba nggak semangat ngelakuin apa-apa aja gitu, kayak gitu. Dan ya udah gitu kayak gitu. Dan selanjutnya aku tuh orangnya karena minim apresiasi ya, jadinya ke diri aku juga, aku tuh jarang ngapresiasi diri gitu. Dan juga aku kayak kalau misalkan gak boleh gagal lah pokoknya, terus kalau ada gagal tuh aku lebih suka nyalahin diri sendiri, bahkan mencaci diri sendiri gitu. Gitu kan, ketika ini berkata kalau di internet beredar gitu, ketika cewek sama cewek kayak ditenangin. Tapi kalau aku cowok mah wah malah harus disakitin gitu. Jadi aku malah nyakitin diri sendiri buat ya supaya aku bangkit gitu. Ya aku tahu itu juga nggak baik ya kan, karena afirmasi diri. Tapi ya gimana lagi gitu, realitanya memang kayak gitu. Kalau terjadi ya bingung juga. Itu sih sejauh ini mah. Oke, baik. Mungkin izin ini ya saya apa yang saya pahami, dan mungkin dari apa yang ceritakan ini ada beberapa hal ya yang tadi disampaikan. Mungkin yang akan rasakan ini adalah tuntutan merasa diri itu harus perfect gitu ya. Ya, seperti betul, itu. benar ya itu. Ya, harus perfect karena ada yang pertama tuntutan dari orang tua yang selalu merasa harus sempurna gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian memang ada di masa lalu jadi korban bullying, merasa itu adalah tertekan secara mental yang sampai sekarang dampaknya dirasakan, yang pada akhirnya kebahagiaan diri itu tidak diapresiasi. Padahal pada kenyataannya seberprestasi itu gitu ya. Karena memang lebih fokus pada hal yang gagalnya, maka keberhasilannya kurang diapresiasi karena lebih ke fokus pada yang gagal. Oke, padahal di dalam hidup ini bukankah kesempurnaan ini ya gitu ya. Sebetulnya udah hebat sejauh ini gitu ya, udah sejauh ini, sudah bertahan sejauh ini juga, Masya Allah sekali ya, sudah menjadi orang yang hebat, sudah bertahan sejauh ini. Akan tetapi memang ketika ada pencapaian di orang lain gitu ya, ada timbul rasa kenapa ya aku gak ini seperti dia gitu, padahal harusnya diri lebih mampu gitu ya, seperti itu. Ada rasa seperti itu yang muncul gitu ya. Oke, baik. Nah, berarti sekarang kan ada beberapa banyak hal yang harus ini ya diselesaikan. Ingin fokusnya ke yang mananya dulu nih? Gimana ya? Kalau misalkan yang diselesaikan, jujur bingung ya, Bu. Kalau apa yang diselesaikan, soalnya tahu dari awal niat kesini juga kayak pengen ya sharing aja gitu, sebetulnya pengen cerita, siapa tahu nemu gitu. Tapi kalau misalkan yang pengen diselesaikan itu ya rasa ini aja sih, tadi rasa kayak iri hatinya itu tuh yang bagian, aku lebih sukanya nyebutnya penyakit gitu ya, penyakit tuh kambuh gitu, itu tuh. Nah itu pengen nyembuhin itu, dan juga pengen hidup lebih bermakna aja gitu, dan lebih terarah sih, paling pengen kayak gitu. Di era gempuran kan kalau sekarang umur 20 atau kuliah itu kan kita bebas. Nah saking bebasnya
itu kebanyakan menurut aku tuh pilihannya gitu. Kita kan bebas mau jadi orang baik, orang menengah, maksudnya orang biasa aja atau orang jahat kan. Itu tuh bener-bener banyak pilihannya. Jadi karena saking banyaknya ya bingung gitu kan, kayak gitu. Termasuk tadi di kuliah juga, kan kita bisa jadi orang aktif, pintar, pendiam, atau jadi yang nakal gitu kan. Nah bebas karena nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang itu. Nah saking bebasnya, jadi bingung memilih yang mana, kayak gitu. Jadi ya tadi pengen ngelesain yang menurut aku penyakit itu, yang iri hati, gak suka dan kurang apresiasi, dan yang kedua pengen hidup lebih terarah aja gitu. Hidup lebih gitu. terarah ya. Jadi harapan AA ini di sesi konseling ini goalsnya hidup lebih terarah. Nah kalau saya izin bertanya nih, kalau diskalakan dari 0 sampai 10, 0 itu sangat tidak terarah dan 10 sangat terarah nih. Kira-kira sekarang skalanya ada di berapa? 7. Ada 7. nih, ya 1 di sangat tidak terarah, nih 10 sangat terarah, atau bisa dibilang ini moodnya itu 1 di sangat sedih, 10 di sangat bahagia nih. Sekarang ada di skala berapa kira-kira? 7 lah kayaknya. Oh, di 7 berarti ya. Apakah yakin ada di skala itu? Iya, 7. Boleh diceritakan nih 7 ini? Oh, kenapa 7? Ya. 7 karena tadi memang nggak ada karena bingung ya, nggak ada yang terlalu membuat saya bahagia, dan nggak ada yang membuat saya sedih juga gitu. Karena ya waktu dulu kan, waktu kecil karena sering dibully, jadi ya itu sakit itu kan, sebenarnya sering nangis gitu saya makan. Jadi kayak kesini ya udah segalanya tuh nggak apa-apain aja, ya udahlah gitu. Terlalu senang juga kadang nggak sesenang itu gitu. Gitu, jadi angka 7 kayaknya udah paling menggambarkan situasi saya gitu. Termasuk dulu saya juga pernah punya ya pasangan gitu ya, mungkin GR gitu, girlfriend mungkin ya. Keras gitu. Ya, keras. Jadi ya memang nggak terlalu berpengaruh juga sih. Oh iya. Tetap. Lebih ke ini aja ya. Merasakan flat gitu. Iya, mungkin entah diri saya pribadinya yang agak gimana gitu mungkin. Mungkin saya izin konfirmasi ulang nih. Tadi kan Akang nyebutin bahwa di skala 7 itu kayak semacam kayak netral ya, netral ya. Ini bahagia enggak gitu, sedih enggak, jadi begini. Tapi kalau misalkan dari 1 ke 10, kira-kira kalau netral di tengah-tengah apa gimana nih? Kayaknya kurang relate deh kalau di 7. Iya. Gimana ya? Ini izin mengkonfirmasi. Apakah ya sudah yakin di 7? Kebahagiaan sejauh ini? Ya di kondisi moodnya gitu. Oh yang sekarang? Ya, kondisi saat ini. Kondisi saat ini, mungkin gimana ya, 7 sih deh, tetap 7 aku mah. 7 atau mungkin naik dikit 7,5, 7,5. Wah, itu saya rasa itu cukup tinggi sih sebetulnya kalau di 7,5 ya kan, mau mendekati ke bagus gitu, ke sangat bahagia. Kalau mungkin kalau di netral kan ada di 5 gitu kan, tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah, bahagia juga enggak gitu, sedih enggak gitu ya, seperti itu. Makanya saya izin konfirmasi ulang nih, apakah betul? Saya yakin itu? Iya. 7. Gimana ya, pengen 7 aja lah kayaknya. Tetap ya mau di 7. 7 aja. Gak apa-apa. Baik. Lalu kemudian di akhir-akhir ini nih, kira-kira dari apa yang rasakan ini, kan ada hal yang ingin selesaikan gitu. Nah, di tujuan sesi konseling ini, hal apa yang ingin capai gitu? Di sesi konseling kayak sekarang, yang akan kita lakukan berlangsung lama ini gitu ya, di 6 sesi ini gitu, konseling apa yang ingin capai dari pertemuan kita? Paling ini sih, kalau bisa tadi identifikasi terkait apa sih yang sebetulnya saya alami gitu, terus baiknya tuh gimana sih gitu. Karena sebetulnya dulu juga sempat, jadi saya tuh kadang berusaha buat memahami orang, tapi orang tuh gak memahami saya gitu. Kayak gitu ya, pengen itu juga, saya pengen dipahami juga sih, paling pengen itu aja terkait tadi gitu, yang
penyakit itu gini. Merasa Itu sih. ingin dipahami, lalu Iya. kemudian ingin menyembuhkan yang maaf ya, menurut Akang itu adalah disebutnya tanda kutipnya penyakit. Itu versi Akang ya, bukan Iya. saya yang bilang. Tapi ini yang Akang rasain seperti itu gitu ya. Ada rasa penyakit ya gitu. Iya. Lalu kemudian jika rasa penyakit ini terselesaikan, kira-kira hal apa yang akan Akang dapatkan di dalam hidup ini? Harusnya ketika ini udah selesai, mungkin saya bisa lebih tenang gitu ya menjalani Oke, hidup. lebih tenang. Lebih tenang dan lebih enjoy gitu. Karena memang ini tuh dulu waktu SMP, SMA sebetulnya nggak ada. Itu nggak mana-mana aja gitu. Saya bahkan potensi terbaik saya keluar ketika SMA kelas 11 gitu. Tapi karena makin kesini malah jadi menurut saya downgrade gitu, malah menurun gitu. Dan malah timbul ya rasa rasa penyakit itu. Tapi waktu dulu saya udah paling versi maksimal lah gitu. Jadi harapannya ketika hal itu bisa terselesaikan, saya juga bisa fokus lagi ke diri saya, bisa tenang dan bisa menjadi versi yang dulu bahkan lebih baik lagi. Gitu. Apalagi kan sekarang menghadapi dunia kerja ya yang bentar lagi kerja gitu kan, harus orang lain mana peduli kan yang kayak gini-ginian gitu. Itu sih menurut saya. Oke, betul. Jadi harapan Akang dari pencapaian sesi konseling yang akan kita lakukan adalah agar hidup ini menjadi lebih tenang dan bahagianya dulu bisa kembali lagi. Misalkan Akang yang dulu tuh seceria itu gitu ya, sebahagia itu, dan bahkan versi sekarang justru harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Ingin mengembalikan rasa yang dulu gitu ya, yang pernah ada, yang pernah hadir gitu. Jadi bisa menghadapi sehari-hari itu lebih enjoy lagi gitu ya. Baik. Nah, sekarang coba Akang rasakan nih kondisi Akang nih beberapa hari terakhir. Coba ceritakan ke saya apa yang dirasakan. Oh, kondisi. Ya memang tadi di awal sudah menceritakan ya, misalkan beberapa hari-hari kemarin saya merasa flat. Mungkin coba bisa diceritakan kembali di beberapa hari terakhir nih yang terdekat. Oh, di beberapa hari terakhir. Iya. Mungkin kalau misalkan beberapa hari terakhir di hari ini atau hari kemarin sih sebetulnya masih oke-oke aja gitu, masih senang. Disebut senang enggak, disebut sedih enggak gitu. Tapi ya udahlah gitu. Menjalani rutinitas pada umumnya gitu. Terus di hari Ahad, mungkin di hari Ahad itu tadi yang diceritakan di awal seperti itu. Dan itu tuh berdampaknya sampai malam, dari kan kegiatan dari pagi sampai siang. Nah, terus malamnya kerasa itu. Nah, selanjutnya tuh kalau di hari Jumat, Sabtu bahagia saya. Bahagia, kenapa bahagia? Karena sebelum kegiatan itu kita tuh ada ini nginep di hotel. Nah, dan nginep di hotel terus gratis gitu. Nah, itu tuh bikin saya seneng gitu kan, karena kapan lagi gitu kan bisa nginep di hotel gratis, wah malah sampai 2 hari menikmati banyak fasilitas, banyak makanan, kayak kapan lagi gitu. Tapi di sisi lain ya, meskipun saya sedang di hotel, saya sedih juga karena ya nggak bisa. Jadi ketika saya seneng gitu, tapi ibu dan adik saya ya nggak ada di samping saya gitu. Meskipun ya bahagia gitu kan, bisa menikmati fasilitas, makan enak dan juga nyaman seperti raja gitu, tapi ya ibu dan adik saya di situ nggak ada gitu. Itu jadi bikin bingung ya, bukan bingung ya, kayak kadang sedih juga gitu kalau setiap makan, setiap enak gitu, mereka di gak ada orang-orang yang disayang gitu ya. Ngerasain juga nggak ya gitu ya. Kayak gitu sih. Baik, berarti di beberapa hari terakhir yang lebih dekat perasaan yang tidak nyamannya itu ketika di hari Ahad yang ada kegiatan, waktu itu Akang tidak ikutan gitu, lalu menyesal ketika lihat SW teman, ketika muncul rasa iri gitu ya pada diri, ada penyesalan mungkin ya, kenapa saya nggak ikutan gitu ya, seperti itu. Padahal itu kesempatan yang terlewatkan, lebih seperti itu ya. Nah, lalu kemudian apa nih yang paling sering memenuhi pikiran Akang saat ini? Memenuhi pikiran. Sebetulnya suka banyak mikirin apa? Karena apa ya, kalau misalnya saya tuh orangnya bisa dikatakan
seorang perencana ya atau planner gitu. Planner ya. Seorang planner. Saya tuh kadang mikir beberapa hal tuh terlalu jauh ke depan gitu, sampai kan tadi balik lagi perfeksionis ya, Iya. gimana caranya aku yang di pikiran sampai chance-nya itu bisa 100% gitu, Iya. atau tingkat kegagalannya rendah gitu. Makanya kalau disebut di pikiran sih yang lebih bergelut tuh ketika rasa atau penyakit itu muncul. Nah, saya tuh khawatir akan kayak masa depan, terus belum bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa beban lah gitu kan, beban keluarga Iya. mungkin. Rasanya kayak gitu dan gak enak juga. Dan yang terakhir ya gimana gitu, saya tuh terus mikir gimana caranya biar bisa jadi lebih baik gitu. Tapi masalahnya eksekusinya tuh minim gitu, ataupun ada eksekusi sedikit kayak gitu. Tapi meski ketika ada eksekusi sedikit itu sedikit menghibur sih. Tuh misalkan contohnya ketika saya kemarin kan ada sempat kepikiran gitu nggak foto sama pejabat lah yang berkata. Nah, saya tuh cara ngelampiasinnya biar ngenipu otak gitu. Ya itu saya tuh setidaknya ngelakuin olahraga singkat gitu, olahraga singkat ataupun lebih ke ini bermain game juga buat menghilangkan itu gitu. Jadi intinya pikiran yang memenuhi pikiran Akang saat ini itu adalah bagaimana caranya bahwa hidup ini harus perfect gitu ya. Seorang planner yang terlalu banyak memikirkan kalau apa-apa itu harus sempurna, harus 100% gitu. Bahkan di luar apa yang dipikirkan gitu. Yang memang misalkan kebutuhan baru segini, Akang udah mikirnya ke mana, dan itu benar-benar terlalu banyak dipikirkan. Nah, kalau boleh tahu itu sampai action atau tidak, atau baru dipikirkan saja? Baru dipikirkan sih. Oke, jadi itu pemikirannya seperti itu ya. Kalau misalkan sebetulnya kayak di pikiran tuh udah ngeplan A, B, C, D, udah sampai udah banyak gitu plan. Dan eksekusinya juga udah kebayang gitu harus gimana. Tapi memang pas yang dilakuinnya tuh belum. Oke, Gitu. jadi belum ada action. Terlalu banyak hal yang dipikirkan tapi actionnya tidak ada gitu. Baik. Lalu kemudian nih, apa ini yang Akang rasakan saat ini? Ketika banyak plan seperti itu, rasanya seperti apa gitu yang dirasakan? Yang dirasakan karena itu otomatis ya sebetulnya tuh. Jadi ya nggak bisa ditahan juga gitu. Memang ketika kebanyakan, misalkan kalau contoh konkret dulu ketika ada beasiswa gitu ya, sebuah beasiswa. Nah, aku sama temen tuh memang rencana mau daftar gitu. Tapi teman aku mah dia udah mulai langsung action gitu, sedikit gitu cicil. Tapi aku mah sebelum mulai itu malah ngebayangin dulu gitu terkait misalkan ikut beasiswa ada beberapa tahapan seleksi, ini dari mana ya berkasnya, ini gini gimana ya, terus kalau misalkan udah keterima harus gimana ya, terus dipikirin terus dan sampai akhirnya ketika aku mikir kayaknya tingkat gagalnya lebih sedikit, tingkat keberhasilannya lebih sedikit, jadi lebih gede gagal, ya nggak dieksekusi kayak gitu. Padahal kan memang beberapa orang juga bilangnya Ki coba aja dulu, Ki mulai aja dulu. Iya sih, tapi ya emang kayak gitu jadinya tuh. Saya tuh orangnya seperti itu sih. Jadi perasaan yang sering Akang rasakan itu takut gagal. Nah, iya, takut gagal. Asli takut banget gagal. Memang kan beberapa ini juga banyak yang bilang gagal tuh harus sebetulnya. Justru yang takut tuh bukan gagal, tapi takut nggak berkembang kan gitu. Justru gagal itu adalah proses ya. Ya kamu kemudian didukung di lingkungannya ataupun ada support gitu ya. Kalau aku yang serba sendiri bakal cuma punya satu nyawa gitu. Kalau gagal itu kan berarti mati gitu ibarat kata gitu sempitnya. Baik, dari hal-hal apa yang Akang pikirkan gitu, lalu kemudian ada rasa takut gagal. Nah, berapa kali Akang pernah mencoba dari ketakutan ke ketakutan yang gagal itu? Ada hal yang pernah dicoba? Kayak pernah sih dulu, kalau misalkan contoh konkretnya sebetulnya kayak balik lagi contohnya ada daftar beasiswa lagi kan kayak. Nah, dulu keingetan ya pengen nyoba aja, ya udah gagal tuh nggak apa-apa. Tapi ternyata pas sudah dieksekusi semua dilakukan ternyata nggak keterima.
Dan itu tuh membuat saya kayak ngapain sia-sia gue udah gini gitu kan. Jadi di actionnya ketika dari awal berpikir aku takut gagal, lalu kemudian yang dirasakan itu kegagalan itu pas udah action terbukti gitu. Terbukti, aduh jadi malah jadi ngerasa itu teh sia-sia gitu, gue tuh ya ngapain aja kesia-siaan. gitu kan. Nah, kira-kira perasaannya apa gitu? Apa yang akan rasakan ketika berada dalam posisi itu? Oke, sebetulnya kalau ada di posisi itu memang agak sedih gitu ya. Dan sedih juga gitu. Kayak di sini tuh bingung gitu kan, udah sedih, bingung. Apalagi kalau misalkan misalkan bareng sama teman nih daftarnya. Bahkan kemarin juga ya waktu itu, ketika daftar beasiswa, daftar bareng sama teman, dia keterima, aku enggak gitu. Itu malah si penyakitnya muncul lagi gitu, malah makin gitu kan. Dan ya pelampiasan, saya mah paling main game gitu. Itu buat ya melampiaskan semua itu meskipun hanya sesaat gitu kan. Baik. Dari tadi apa yang dipikirkan karena Akang ini seorang planner, selalu berpikir takut gagal, lalu kemudian ketika dicoba memang terkadang pernah terbukti gagal gitu. Lalu kemudian yang dirasakan ada rasa sedih gitu, kemudian emosi yang muncul sedih gitu ya, terus bingung. Ada lagi nggak hal ini, emosi yang lain yang timbul selain sedih dan bingung? Itu tuh kadang ya kecewa sama diri sendiri juga sih. Ada kecewanya ya. Entah bingung, kayaknya paling enak nyalahin diri sendiri gitu, atau mungkin kayaknya akunya kurang berusaha lah, atau misalkan kurang effort lah, kayak gitu. Itu sih yang dirasain ketika ngeplan dan gagal. Gitu. Itu paling. Ada hal lain lagi, emosi yang lain selain itu? Kalau emosi ya maksudnya dari emosi kan ada sedih, bingung, terus kecewa, ada lagi? Paling buat ngeluapin semua itu kadang selain main game ya segala disebutan gitu Ibu. Ya. Ada rasa marah tidak? Marah ada. Oh ada. Kalau takut? Kalau takut enggak sih kayaknya, cuman tadi aja pas sedih, kecewa, terus tuh ya efek dari itu ya jadi agak emosi ke diri sendiri juga, jadi segala disebutan gitu, dan jadinya malah ke afirmasi negatif buat diri sendiri, buat memotivasi. Nah, sebenarnya emang aneh nih menurut aku juga, kenapa kayak gitu. Udah memang mungkin tadi ada, menurut opini saya ya, ada efek dari kecil dulu karena dibully kan. Itu tuh kata-kata yang masuk ke sini tuh kayak gitu semua ya kata-katanya tuh. Bahkan dulu saya nggak sekali gitu, ada berapa tahun ya, 4 tahun mungkin dibully. Itu nonstop gitu setiap hari, bahkan ketika di sekolah SD, di sekolah agama, bahkan ketika ya kayak gitu. Jadinya tuh mungkin yang di hente-hente pasti ada efeknya lah kan, kalau cek Sunda nama. Gitu ya, dari situ salah satunya jadi ada ke bawah mungkin. Ada rasa cemas nggak? Cemas sih enggak sih, tapi lebih ke ketika ada perasaan itu muncul, saya mah lebih pengen mengasingkan diri aja gitu, jadi pengen sendiri kayak gitu. Baik. Itu hal-hal yang Akang rasakan ya selama ini, emosi-emosi yang muncul ketika hal itu terjadi ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke tekniknya ya. Kita akan latihan mindfulness. Insya Allah. Janji banget tuh udah. Karena dari apa yang Akang tadi ceritakan, saya harap Akang belajar bagaimana dari apa yang Akang pikirkan, rasakan, lalu muncul emosi gitu ya dalam diri. Nah, di sini Akang bertindak sebagai hanya orang yang benar-benar mengamati, merasakan, dan tidak perlu menolak ataupun melawannya. Biarkan semua ini terjadi dengan berkesadaran penuh. Gitu, seperti itu. Jadi hal itu tidak perlu ditolak dan tidak perlu dilawan. Biarkan saja itu mengalir, dan jadikan bahwa diri ini kita mengamati hal-hal yang sedang lalu lalang gitu.
bagaikan kayak kita semacam duduk di halte ya, seperti itu. Ya analoginya kita duduk di halte, lalu kemudian akang duduk, lalu kendaraan lalu lalang ya, ada mobil, misal ada truk, ada motor. Ya nggak apa-apa kan lewat ya, lewat ke sana kemari. Nah, kita coba belajar bahwa diri akang yang selama ini akang rasakan dari apa yang sudah saya ceritakan, dari apa yang sudah akang ceritakan ke saya tadi, apa yang lalu lintas di pikiran, lalu dirasakan, lalu ada emosi yang timbul. Kita belajar mencoba bahwa diri ini adalah kita sebagai pengamat. Lalu kita biarkan rasa itu hadir, alih-alih untuk melawannya, akan tetapi kita menyadari keberadaannya. Gitu, seperti itu, siap? Nah, kita hari ini akan mencoba latihan mindfulness. Oke. Sekarang akan coba duduk yang nyaman terlebih dahulu, boleh. Mungkin duduk yang nyaman terlebih dahulu, lalu kemudian kaki boleh menyentuh lantai ya, dengan rileks aja. Mungkin kakinya seperti ini aja nih. Oke. Ya, lalu tangan di atas di atas bahu ya, seperti ini gitu. Kalau tapi lebih nyamannya rileks gini nggak apa-apa, sambil gini juga. Oke, senyamannya akang aja gitu. Oke. Sudah terasa nyaman? Siap kita masuk ke latihan mindfulness-nya? Boleh. Oke, boleh, siap. Nah, saya sekarang ingin mengajak akang untuk meluangkan beberapa menit hanya untuk hadir pada saat ini melalui nafas. Nah, silahkan sekarang tadi sudah duduk dengan nyaman. Oke, kemudian sudah meletakkan kedua kaki di atas lantai dan menyimpan tangan di atas bahunya dan lebih rileks lagi. Nah, jika akang ini merasa nyaman, nah akang dapat memejamkan mata atau menundukkan pandangan ke satu titik boleh, atau kemana aja, yang penting lebih ke memejamkan mata ya. Oke. Siap, memejamkan mata secara perlahan. Sekarang, mulailah dengan menarik perhatian pada nafas Anda. Nah, tidak perlu mengubah cara bernafas atau berusaha bernafas lebih dalam. Biarkan nafas mengalir secara alami seperti biasanya. Tugas Anda hanya mengamati. Perhatikan udara yang masuk melalui hidung. Rasakan sensasi sejuk saat udara masuk dan sensasi yang mungkin sedikit lebih hangat saat udara keluar. Perhatikan dada atau perut yang bergerak naik dan turun mengikuti irama nafas. Fokuskan perhatian pada setiap tarikan nafas dan setiap hembusan nafas. Anda tidak perlu memikirkan apapun. Cukup amati pengalaman bernafas dari satu nafas ke nafas berikutnya. Mungkin selama latihan ini akan muncul berbagai pikiran, ingatan, kekhawatiran, rencana, atau perasaan tertentu. Itu adalah hal yang wajar. Ketika Anda menyadari perhatian Anda mulai teralihkan, tidak perlu merasa gagal atau menyalahkan diri sendiri. Cukup sadari bahwa pikiran tersebut hadir, lalu perlahan arahkan kembali perhatian Anda pada nafas. Bayangkan pikiran dan perasaan yang muncul seperti awan yang melintas di langit. Anda tidak perlu mengejar, menahan, atau mengusirnya. Biarkan saja hadir dan berlalu dengan sendirinya. Sementara Anda kembali menjadi pengamat yang memperhatikan nafas. Jika muncul rasa tidak nyaman, kebosanan, kegelisahan, atau emosi tertentu, cobalah untuk memberi ruang pada pengalaman tersebut. Tidak perlu mengubahnya. Cukup perhatikan dan terima bahwa pengalaman itu sedang hadir saat ini.
Sekarang kembali fokus pada nafas Anda. Rasakan satu tarikan nafas penuh dan satu hembusan nafas penuh. Perhatikan bahwa pada saat ini Anda berada di sini, di ruangan ini, dan nafas dapat menjadi jangkar yang membantu Anda kembali ke momen sekarang. Kapanpun perhatikan Anda teralihkan. Lanjutkan mengamati nafas dengan tenang selama beberapa saat lagi. Ketika Anda siap, perlahan sadari kembali posisi tubuh Anda. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Dengarkan suara-suara di sekitar. Misal ada suara AC, ada suara orang yang ngobrol di luar. Lalu buka mata secara perlahan dan kembali ke ruangan ini. Nih, izin bertanya. Apa yang Anda sadari selama memperhatikan nafas tadi? Dari itu ketika menarik nafas ada kayak apa ya, bayangan nafas kayak gitu. Yeah. Terus ada kayak ngebayangin ada kursi, terus postur duduk, terus pas tadi yang ada awan, saya tuh lagi ngebayangin ketika di sebuah padang rumput gitu, terus ada angin sepoi-sepoi berhembus dan ada awan di atas sambil ngeliat ke awan gitu, ke atas yang lalu lalang, ada tiupan angin juga ke sini, kayak enakeun lah gitu. Gitu. Terus ketika menarik nafas juga kerasa gitu suara AC dan termasuk kayak partikel udaranya gimana gitu kalau keluar. Termasuk dan juga orang-orang yang tadi ngobrol, bayangin ketika posisi mereka ngobrol tuh kayak gimana gitu. Dan yang terakhir tuh sebelum membuka mata, ya rasanya tuh kayak mau senyap tapi langsung bangkit lagi gitu. Oke. Jadi selama tadi yang dirasakan bahwa akan merasakan berkesadaran ya. Oh ya, ternyata lebih nyaman gitu ya. Membayangkan saya berkesadaran mengamati hal itu. Bahkan sampai terpikirkan ada partikel-partikel ya. Oke, ada partikel-partikel kayak mungkin tadi lebih ke ngasih gerakan tuh, oh ada kayak semacam gelombang yang masuk gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Oh iya kan, tarikan nafas, ada gelombang yang masuk gitu ke hidung lalu keluar, terasa gitu ya, seperti itu. Jadi akan merasakan hadir di dalam saat ini, ada di ruangan ini gitu, lalu kemudian menyadari hal-hal yang memang sebelumnya tidak tersadarkan ya, sampai kepikiran, sampai ke partikel-partikel kecil. Oke, baik. Lalu kemudian pikiran apa nih yang muncul? Kalau muncul, sebetulnya kalau sejauh ini memang karena tadi diarahkan untuk fokus, jadi saya nggak ada hal dunia lain kata yang di luar ruangan ini yang masuk ke sini. Jadi memang fokus ya udah di sini aja gitu, dan juga fokus tadi dengan kalimat-kalimat atau sugesti yang diberikan gitu, gitu. Gitu. Jadi ketika memang kalau sudah fokus mah tadi diarahkan untuk fokus ya memang fokus gitu. Jadi nggak ada agak kata dari, kalau contohnya dari luar ruangan ini yang masuk ke sini nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Berarti Akang lebih tidak memikirkan apapun lebih tepatnya.
lebih ke fokus pada sugesti yang saya Betul. berikan gitu. Tidak ada terdistraksi kayak ada suara di luar, tapi saya lebih ke fokus dari apa suara yang saya apa maksudnya dari suara yang saya katakan. Oke. Lalu apa nih yang Akang lakukan ketika perhatian mulai teralihkan? Apakah memang tadi tidak sama sekali tidak teralihkan atau ada nggak sedikit yang merasa sempat pas di part mana? Cerita itu ada. Oh iya, bukan. Itu apa gitu ya? Pernah terdistraksi. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Apa kembali lagi ke fokus? Kalau misalkan tadi ke distrak sedikit sih sempat gitu, cuman ya dibalikin lagi gitu, difokusin ke pendengaran dan juga sugestinya ke situ. Oke. Lalu kemudian tadi ketika terdistraksi mulai teralihkan kayak gitu, apa nih yang akan fokuskan? Apa justru tadi jawabannya lebih ke kembali ke fokus atau bagaimana? Kalau misalkan tadi pas ada distraksi suara pintu memang agak kaget juga sebetulnya. Iya, sebetulnya kaget. Karena tadi kan memang lagi fokus, terus tiba-tiba ada pintu gitu, agak kaget. Dan ya udah ketika udah kaget, dimulai diintenskan lagi gitu kan, si fokusnya dibalikin ke fokusnya. Gitu. Oke, berarti dikembalikan lagi fokusnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang alhamdulillah ya Kang, tadi sudah saya lihat juga terlihat lebih fokus gitu, walaupun sempat terdistraksi sebentar, tapi Akang berusaha untuk memusatkan kembali gitu ya, kemudian memfokuskan kembali dan berhasil ke latihan mindfulness-nya. Nah, sekarang coba kita latihan lagi ke tahap selanjutnya. Seperti tadi, Akang lebih ke nyamankan dulu tempat duduknya, kurang lebih seperti tadi. Oke, nyamankan dulu tempat duduknya. Oke, tangan di atas, kedua tangan di atas paha, lalu kemudian kedua kakinya menyentuh lantai dan lebih rileks lagi. Oke, boleh sambil memejamkan mata jika itu dirasa lebih nyaman. Oke, memejamkan mata ini bisa lebih memfokuskan perhatian pada pengalaman yang sedang dirasakan. Oke. Coba sekarang mulailah dengan mengambil beberapa napas secara perlahan dan alami. Tarik nafas, hembuskan. Coba sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus. Rasakan tubuh Anda yang sedang berada di ruangan ini. Tidak ada yang perlu dilakukan atau dicapai saat ini. Tugas Anda hanya mengamati apa yang Anda rasakan. Sekarang arahkan perhatian ke bagian kepala dan wajah. Perhatikan apakah ada sensasi tertentu di area dahi, mata, pipi, rahang, atau sekitar kepala. Mungkin Anda merasakan ketegangan, rasa ringan, hangat, dingin, kesemutan, atau mungkin tidak merasakan apapun. Apapun yang muncul, cukup amati tanpa memberikan penilaian. Kemudian perlahan arahkan perhatian ke leher dan bahu. Rasakan apakah ada beban, ketegangan, kenyamanan, atau sensasi lainnya. Tidak perlu berusaha mengubah sensasi tersebut. Cukup sadari bahwa sensasi itu sedang hadir. Selanjutnya, pindahkan perhatian ke dada dan perut. Perhatikan gerakan tubuh saat bernafas. Rasakan dada atau perut yang naik dan turun mengikuti aliran nafas. Amati setiap sensasi yang muncul dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Sekarang, arahkan perhatian ke kedua tangan.
Rasakan posisi tangan saat ini. Perhatikan apakah ada sensasi hangat, dingin, berat, ringan, kesemutan, atau sensasi lainnya. Tidak ada sensasi yang benar atau salah. Semua pengalaman dapat diterima sebagaimana adanya. Kemudian arahkan perhatian ke kaki Anda, mulai dari paha, lutut, betis, hingga telapak kaki. Rasakan kontak kaki dengan lantai atau alas tempat Anda berada. Perhatikan sensasi yang muncul tanpa berusaha mengubahnya. Selama latihan ini, mungkin perhatian Anda akan teralihkan oleh pikiran, ingatan, suara, atau perasaan tertentu. Jika hal itu terjadi, sadari saja bahwa perhatian Anda sedang teralihkan. Tidak perlu kesal atau menyalahkan diri sendiri. Dengan lembut dan perlahan, arahkan kembali perhatian pada bagian tubuh yang sedang Anda amati. Sekarang, cobalah melihat tubuh Anda sebagai satu kesatuan. Perhatikan berbagai sensasi yang hadir pada saat ini. Tidak perlu melawan, menghindari, atau menghilangkan apapun. Berikan ruang bagi setiap pengalaman untuk hadir sebagaimana adanya. Luangkan beberapa saat untuk menikmati kesadaran terhadap tubuh Anda saat ini. Rasakan bahwa Anda sedang berada di sini pada momen sekarang. Ketika Anda siap, perlahan arahkan kembali perhatian ke ruangan ini. Rasakan posisi tubuh Anda. Dengarkan suara-suara di sekitar. Gerakan jari tangan atau kaki secara perlahan. Oke, boleh gerakan jari-jarinya secara perlahan. Lalu buka mata dan kembali sepenuhnya ke ruangan ini. Oke. Nah, boleh narik nafas dulu. Oke. Nah, baik. Sekarang saya izin bertanya nih. Sensasi apa nih yang disadari di bagian kepala atau wajah? Kalau di bagian kepala atau wajah sebetulnya kayaknya bisa dikatakan hal ini tuh tabu ya buat saya. Jadi dan otak saya tuh aneh gitu mendefinisikannya karena baru pertama kali ya. Apa Jadi tuh? malah pengen ketawa gitu. Tertawa. Pengen tertawa. Iya. Kenapa? Karena memang nggak tahu gitu nahan aja gitu, nahan ketawa gitu. Maksud di sini teh memang karena saya sering itu menganggap sesuatu yang serius tuh bercanda gitu. Karena ya tadi balik lagi masa lalu dulu main sakit, jadi buat menghibur jadi dilepasin dengan tawa gitu. Gitu. Jadi ada kayak sensasi di sini tuh ada kayak berat gitu, kayak berat berarti ya. Berat gitu kan. Terus agak geli juga kadang. Geli gitu ya. Geli. Kayak gitu. Di bagian rahang sih, khususnya di bagian sini nih. Kayak gitu. Itu sih kalau di bagian kepala gitu. Karena merasa bahwa kayak semacam sugesti itu buat saya tabu gitu ya. Lalu kemudian untuk dari hal-hal yang pernah pengalaman di masa lalu, jadi seolah-olah itu pengen ditertawain gitu ya, seperti itu. Jadi merasa sensasinya ada rasa berat lalu geli-geli juga gitu ya. Jadi kayak aneh-aneh gitu. Aneh gitu ya justru yang dirasakan. Kemudian kalau di leher atau bahu di bagian sini? Kalau leher atau bahu tegang juga di sini. Oh, tegang gitu ya. Ada hal lain selain tegang? Panas misal, dingin? Kalau itu enggak di sini sih. Oke, lebih ke tegang aja gitu ya di bagian sini. Kalau di bagian area dada? Kalau area dada
agak berat sih. Berat. Lalu di bagian perut? Sama juga berat. Soalnya satu itu kan tadi. Terasa hangat atau dingin atau bagaimana? Kalau Atau nggak ada rasa? Enggak ada. Nggak ada. Kalau untuk di bagian tangan? Di bagian tangan hangat. Oh, di bagian tangan hangat gitu ya? Iya. Lalu kemudian kaki? Kaki dingin. Dingin. Oke. Nah, sekarang dari hal yang tadi sudah disebutkan gitu ya, kira-kira di bagian tubuh mana nih yang paling menarik perhatian Anda? Yang paling menarik dari atas sampai bawah? Menarik. Maksudnya menarik? Ya, maksud menarik di sana itu hal yang paling dirasakan, yang paling ini tuh yang di bagian apa? Bagian dari sini sih, dari leher ke sini. Iya. Dari kepala sampai dari leher kepala sampai leher gitu. Iya. Nah, boleh diceritakan kenapa itu seperti itu? Hal tersebut karena tadi kan sambil tadi dikasih sugesti kan ya. Nah, di situ tuh karena menurut pikiran saya tuh ini hal yang baru gitu ya. Dan juga hal yang maksud tuh kalau di meme-nya mah agak aneh gitu kata otak saya tuh. Belum pernah gitu ya sebelumnya. Belum pernah, kayak ibaratnya lo ngapain gitu kan gitu. Ini ada apa gitu kan kayak gitu. Jadi kayak ada refleks buat ketawa gitu kayak gitu. Nah, dari situ juga, tapi kan ini forumnya lagi serius gitu. Makanya ada juga dari bawaan diri tuh buat nahan, karena nggak boleh kan secara etika tuh. Makanya ada kayak selisih lah gitu. Dari sini ke sini tuh. Ada penolakan ada gitu penolakan. ya. Seperti itu. Jadi kayak hati ngomong apa, tapi pikiran apa gitu ya. Kayak gitu. Baik. Gitu. Kemudian dari hal yang tadi ketegangan atau sensasi tertentu yang disadari tadi kan ada beberapa yang tegang ya, yang tegang tuh bukan beberapa, lebih tepatnya justru tegang di leher dan bahu ya, tadi mengatakan itu. Nah, apakah hal itu disadari atau bagaimana? Sadar iya. Sadar gitu. Ini teh kayak apa gitu, kayak ngap gitu. Terasa ngap berarti di bagian leher ini? Iya, di bagian itu. Lalu kalau boleh saya tahu nih, apa yang akan pelajari dari latihan ini? Kontrol diri. Kontrol diri gitu ya. Kontrol diri dari setiap kontrol diri dan sadar gitu kan. Sadar ya. Sadar dan kontrol diri. Jadi ya ketika kita sadar, khususnya 100% terkait tubuh kita, ya kita bisa mengontrol diri kita gitu. Karena kan memang ada beberapa yang dilakukan secara fisik mah memang jalan gitu, tapi pikiran mah kemana-mana. Dari latihan tadi ya saya dipaksa gitu dan juga disugesti untuk gimana cara buat mengontrol diri gitu, sebelumnya sadar dan gimana cara saya mengontrol diri. Gitu sih. Baik. Berarti Akang sudah menyadari bahwa di dalam tubuh ini terdapat komponen pikiran dan ada fisik di dalam tubuh ini, akan tetapi pikiran yang berlalu lalang, akan tetapi diri kita harus bisa mengontrol diri dan berkesadaran. Sudah bisa berarti sudah mampu dari latihan ini mampu untuk bisa menghadirkan itu. Oke, baik. Sekarang karena alhamdulillah ya Akang sudah dapat menyimpulkan bahwa sudah berkesadaran akan saat ini, kita lanjutkan lagi latihannya. Boleh dicoba lagi seperti tadi, sama ya, seperti tadi. Oke. Nyamankan lagi duduknya, seperti posisi seperti biasa, kedua tangan di atas bahu, kedua kaki menyentuh lantai, dan menutup mata jika terasa lebih nyaman, dan rasakan sensasi yang lebih rileks. Sekarang berhubung duduknya yang sudah nyaman, ambillah beberapa nafas perlahan. Boleh tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi
Tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus. Tidak ada yang perlu diubah atau diperbaiki saat ini. Cukup amati pengalaman yang muncul dalam diri Anda. Pertama, cobalah mengingat satu pengalaman dari masa lalu yang cukup sering muncul dalam pikiran Anda. Tidak perlu memilih pengalaman yang terlalu berat. Pilihlah pengalaman yang memang sering Anda ingat atau pikirkan. Saat mengingat pengalaman tersebut, perhatikan apa yang muncul dalam pikiran Anda. Mungkin ada gambaran, kata-kata, ingatan, atau cerita tertentu. Perhatikan juga perasaan yang muncul, seperti sedih, senang, marah, takut, kecewa, atau perasaan lainnya. Sekarang arahkan perhatian pada tubuh Anda. Apakah ada sensasi fisik yang muncul ketika mengingat pengalaman tersebut? Mungkin ada rasa sesak di dada, ketegangan di bahu, perut yang terasa tidak nyaman, atau sensasi lainnya. Apapun yang muncul, cukup amati dengan rasa ingin tahu tanpa menilai atau melawannya. Selanjutnya, perlahan lepaskan perhatian dari pengalaman masa lalu tersebut. Anda tidak perlu menghapus atau menghilangkannya. Cukup biarkan pengalaman itu berada di sana, lalu alihkan perhatian Anda ke hal berikutnya. Sekarang cobalah perhatikan suatu tentang masa depan yang sering Anda pikirkan atau khawatirkan. Mungkin tentang kuliah, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau hal lain yang belum terjadi. Amati pikiran yang muncul ketika memikirkan masa depan tersebut. Perhatikan juga perasaan yang hadir. Apakah ada rasa cemas, takut, ragu, berharap, atau perasaan lainnya? Kemudian perhatikan kembali tubuh Anda. Apa yang Anda rasakan saat memikirkan masa depan itu? Apakah Anda berubah pada nafas, dada, perut, bahu, atau bagian tubuh lainnya? Sekarang sadari bahwa baik pengalaman masa lalu maupun bayangan tentang masa depan adalah pengalaman mental yang sedang muncul dalam pikiran Anda saat ini. Anda tidak perlu melawan, menghindari, ataupun tenggelam di dalamnya. Cukup amati keberadaannya. Selanjutnya, lepaskan perlahan perhatian Anda dari masa lalu dan masa depan. Kembalilah pada nafas Anda. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Rasakan posisi tubuh Anda yang sedang duduk di kursi atau berada di ruangan ini. Perhatikan suara-suara yang ada di sekitar Anda. Mungkin ada suara AC, orang yang berbicara di luar, atau suara lainnya. Dengarkan saja tanpa perlu menilai suara tersebut. Sadari bahwa saat ini Anda berada di sini pada momen sekarang. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum terjadi. Yang benar-benar ada saat ini adalah pengalaman yang sedang Anda alami pada detik ini. Biarkan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh datang dan pergi seperti tamu yang berkunjung. Anda tidak perlu mengejar atau mengusirnya. Tugas Anda hanya menjadi pengamat yang menyadari apa yang sedang terjadi.
Luangkan beberapa saat untuk menikmati kesadaran bahwa Anda mampu kembali ke saat ini kapanpun Anda membutuhkannya. Ketika Anda siap, perlahan arahkan kembali perhatian ke ruangan ini. Silakan gerakan tubuh secara perlahan, lalu buka mata dan kembali sepenuhnya ke momen sekarang. Oke. Sudah siap saya tanya? Oke. Boleh diceritakan nih, pengalaman masa lalu apa yang sering muncul? Jogja sama kelas udah nih. Apa? Waktu study tour di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Dengan ya dengan keras gitu. Berarti pengalaman ketika di Jogja ya. Ketika di Jogja study tour bersama ya orang itu gitu. Itu tahun berapa? Sama kelas 11 tuh 2023 gitu ya. Ya, 2023. Oke. Dan inget keras gitu ya? Iya. Indah banget sih. Oke. Oke, jadi pengalaman masa lalu yang sering muncul memikirkan lebih ke ini rasa ini bahagianya atau apa momen yang diingetnya ini? Bahagia. Apalagi kalau dulu ketika lagi jalan-jalan lagi indahnya jalan berdua nikmatin terus di Heha gitu kan, Heha Skyview foto bersama gitu. Indah lah. Oke, jadi pengalaman masa lalu yang sering munculnya adalah kebahagiaan bersama dia gitu ya, ketika di Jogja gitu, ketika ingat momen ketika ada di Heha gitu ya, kebersamaan yang pernah dilalui. Oke, baik. Lalu kemudian terkait masa depan nih, hal yang sering dikhawatirkan terkait di masa depan apa? Pekerjaan. Ada lagi? Dan juga pekerjaan sih tadi yang terakhir kuat kayak itu pekerjaan. Selain pekerjaan? Selain pekerjaan tuh paling masa depan tuh hanya pekerjaan sih tadi yang benar-benar kuat teh. Oke. Apakah ada kaitannya dengan momen bahagia tadi, kepikiran dia atau tidak? Kalau kaitan kayaknya tidak ada gitu. Tidak ada, karena memang melihat masa lalu yang saya indah gitu kan pada saat sekolah gitu Sweet Seventeen memang terasa. Memang yang saya takutkan dan sangat-sangat dikhawatirkan tuh ya ketika di masa depan khususnya terkait pekerjaan gitu tuh dan juga finansial sih paling. Finansial. Memangnya kalau misalkan khawatir tentang pekerjaan, apa sih yang dikhawatirkan kalau boleh tahu? Tuntutan orang tua mengharuskan saya buat kerja jadi karyawan gitu. Karyawan mana cita-cita orang tua? Lebih ke kerja kantor aja gitu. Dan menurut saya tuh sempit arti kerja kantor tuh terlalu sempit gitu. Karena kan kalau di zaman sekarang kerjaan tuh banyak ya sebanyak itu gitu kan. Bahkan ya terlalu terfokus kayak malah di ya harapannya tuh kerja kantoran gitu titik. Tapi nggak dijelaskan kantorannya harus kayak gimana, jabatannya apa ya, pokoknya kantoran aja titik gitu. Kayak gitu itu bikin khawatir juga. Terus kalau soal finansial ya ngaruh tadi ke kerjaan. Karena kalau misalkan dipikir-pikir ya ketika harapan saya kan punya keinginan yang besar. Mungkin dengan kerja kalau hanya kerja kantoran mungkin nggak akan tercapai gitu. Kayak gitu. Jadi hal yang dikhawatirkan terkait masa depan, yang pertama lebih ke kerjaan, yang kedua finansial, di mana di kerjaan ini itu tuntutan orang tua yang harus bekerja di kantoran gitu, yang padahal Akang berpikir bahwa di dunia sekarang itu begitu luas gitu. Kalau di dunia kantoran itu hanya terpaku pada gaji gitu ya, yang 1 bulan pasti terpaut pada UMR gitu, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan finansial yang memang banyak peluang gitu di dalamnya agar bisa lebih berpenghasilan lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Oke, baik.
Nah, lalu kemudian mengamati pengalaman yang tadi Akang rasakan nih, pikiran apa yang muncul, Kang? Pikiran pekerjaan tadi. Apapun yang muncul, yang pikiran yang muncul, yang Akang pikirkan apa? Kalau ketika terkait pekerjaan tentunya rasa takut dan juga apa ya, pasrah gitu. Takut dan pasrah. Takut apa maksudnya? Takut ketika kan takut tuh ketika misalkan ada kerjaan dan target, terus orang tua menekan gitu semua kayak gitu. Takut target tersebut atau tujuan tersebut tidak tercapai gitu, sampai mungkin nanti beliau ini gitu nggak ada gitu, takut misalkan keburu nggak ada gitu sebelum tercapai gitu. Gitu. Jadi pikiran yang muncul itu adalah takut target dari orang tua harapkan itu tidak tercapai, yang tadi yang seperti di sebelumnya Kang bilang bahwa memang orang tua selalu bilang umur tidak ada yang tahu gitu, selalu ada tekanan seperti itu ya. Kalimat itu yang mendistrak yang menjadi pemicu Akang itu banyak hal yang ditakutkannya gitu ya. Takut bahwa target belum tercapai dan tidak, lebih ke tujuannya lebih takut tidak bisa membahagiakan orang tua gitu. Baik. Lalu kemudian perasaannya apa yang muncul ketika pikiran itu muncul, lalu rasanya itu bagaimana? Perasaannya agak merinding gitu. Merinding gitu ya. Agak merinding, terus agak sesak gitu, agak sesak juga, dan mulai agak nggak nyaman gitu sebenarnya ketika kepikir tuh agak nggak nyaman. Itu definisinya apa? Cemas gitu. Cemas. Cemas gitu ya. Perasaan yang munculnya ada rasa cemas gitu ya. Baik. Lalu sensasi tubuh apa nih yang muncul ketika dari diakumulasikan? Di sini asli sakit atau bukan? Di tenggorokan ya. Kayak enggak gitu. Terus perut agak sakit dan juga kayak ya napas sesak gitu. Tenggorokan sakit, sesak nafas gitu ya. Dan agak apa ya namanya, ngari gitu. Ngari ya. Sesak nafas. Gitu. Kalau di perut tadi gimana rasanya? Agak sakit gitu. Perut sakit. Ngari gitu. Ngari itu bahasa Sunda tuh apa ya, kayak ri gitu ya. Merinding gitu ya. Merinding gitu ya. Merinding ngari itu ya. Baik. Nah, ketika akan kembali ke saat ini nih, apa yang akan sadari dari ketika memikirkan masa lalu? Nah, itu kan lagi sedang mikirin masa lalu gitu. Nah, lalu kemudian kita ditarik ke saat ini, apa nih yang akan sadari? Sadari masa lalu tuh indah gitu ya, benar-benar indah gitu di pada saat itu. Tapi pas ditarik lagi ke masa sekarang, ya mungkin kenapa bisa udahan ataupun bisa jadi sekarang juga, ternyata enggak semuanya indah gitu kalau ditarik lagi ke sekarang gitu. Gitu kan tadi kan di kata di keras ya, ingatnya tuh waktu masa lalu memang indah, tapi pas ditarik lagi ke masa kini ya sadar ternyata itu mah cuman memang yang bagian indahnya doang gitu. Ternyata ada loh bagian yang selain itu yang lebih sakit dan juga yang lebih perih gitu, yang malah bikin aku tuh jadi sadar atau lebih dewasa gitu, kayak gitu. Jadi ketika memikirkan masa lalu itu ada hal yang disadari, yang lalu biarlah berlalu gitu. Biarlah berlalu, yang sekarang ya beda lagi gitu kan. Gitu. Tapi memang kayak masa lalu tuh ada untuk dikenang gitu, buat dilupakan. Bagus. Boleh dibuat status masa lalu buat dikenang, tapi bukan untuk dilupakan. Baik. Lalu kemudian apa yang Anda sadari ketika memikirkan masa depan? Masa depan pas sekarang. Iya. Masa depan memang belum terjadi gitu kan, dan memang ketakutan atau khawatir tuh ada, tapi ya kalau ngelihat sekarang belum kejadian gitu. Kita masih mungkin bisa menyiapkan, dan juga kalau punya target ke situ ya tinggal cari sesuatu yang bisa mengarahkan ke sana.
Berarti Akang sudah menyadari bahwa ketika memikirkan masa depan, karena masa depan itu belum terjadi, maka siapkanlah plan terbaik gitu untuk masa depan tersebut. Baik. Alhamdulillah ya Akang sudah bisa berkesadaran di momen saat ini. Lalu kemudian ketika tadi Akang kembali fokus nih pada napas dan lingkungan sekitar gitu ya, terdengar ada suara-suara nih. Apa nih yang berubah? Ada nggak? Yang berubah dari tubuh? Iya. Paling ketika tadi mikir masa depan tuh ada tidak nyaman gitu, jadi agak gerak-gerak itu kayak tadi cemas gitu, makanya agak itu sih, hanya itu yang saya rasakan. Ada hal yang tidak nyaman gitu ya. Oke. Nah, nih sekarang boleh dong sharingnya apa yang paling berkesan di latihan ini? Yang paling berkesan tuh saya tuh diarahkan ataupun ditantang lagi, bisa dikatakan ditantang ya. Karena berasa ada challenge ya pas latihan mindfulness itu berasa ada challenge. Biasanya karena tadi kan ketika ada penyakit itu tuh itu bikin saya bakal terpisah antara pikiran dan juga kenyataan tuh sebetulnya ya udah gitu kan. Tapi ketika masuk ke forum ini dan juga ke sini dan tadi diarahkan untuk mensugesti gitu kan, disugesti ya saya ditantang untuk gimana saya bisa mengendalikan diri gitu antara pikiran dan juga perilaku tuh sinkron kayak gitu. Jadi buat kedepannya kayaknya kalau misalkan ini bisa terus saya lakukan itu bisa berdampak positif sih, dan juga bisa lebih tenang sih harusnya, karena ya udah tadi sempat disebut juga kan, anggap aja mobil lalu lalang gitu kan. Betul. Memang kelihatan dan juga kerasa, cuman lewat aja gitu. Kayak gitu. Berarti dari latihan ini hal yang paling berkesan buat Akang adalah merasa diri tertantang bagaimana caranya untuk mengendalikan diri, seperti halnya analoginya kita melihat kendaraan yang lalu lalang, kita itu adalah sebagai pengamat gitu ya. Biarkan itu terjadi lewat dengan begitunya tanpa perlu untuk menolak atau melawannya, dan kita berada di sini here and now gitu ya. Seperti itu. Benar. Baik, lalu apa yang Anda pelajari nih tentang pikiran dan perasaan Anda? Pelajari tentang pikiran dan perasaan. Yang dipelajarinya apa nih? Kalau pikiran perasaan ya, jadi agak susah sih ngungkapinnya. Kalau diungkapin pakai kata-kata agak susah gitu. Iya, nggak apa-apa, deskripsikan aja semampunya. Kalau terkait pikiran, sebetulnya tadi karena kan di challenge buat sinkronnya itu tuh challenging gitu buat saya tuh. Jadi antara pikiran harus ke sini dan perasaan harus ke sana, itu tuh agak susah sebenarnya ternyata disinkronin tuh kayak gitu. Jadi saya juga dapat kesimpulan kayaknya ketika ada jawaban dari saya, menurut saya ketika orang-orang yang saya lihat memang mereka bisa sukses ataupun mereka berhasil, ketika pikiran dan perasaan mereka sejalan gitu, dan nggak sejalan terus nggak kebawa arus kemana-mana, jadi udah tinggal sejalan gitu. Itu sesuatu yang hilang gitu, atau yang saya rasakan tuh pikiran dan perasaan saya itu nggak sinkron. Makanya misalkan pikiran mah ngelihat orang kemana tapi perasaan tetap di sini, jadinya gitu nggak sinkron kayak gitu. Jadi yang bisa dipelajari bahwa pikiran dan perasaan agar bisa hidup ini lebih optimal lagi, lebih bertumbuh, maka harus sejalan gitu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan harus sinkron gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian nih, seberapa sering nih tadi Akang merasa bahwa berada di masa lalu atau di masa depan dibanding saat ini? Seberapa sering merasakan itu? Kalau disebut sering juga enggak, dan juga enggak pernah juga enggak gitu. Cuman ada di beberapa momen memang kayaknya karena saya tuh bingung ya kalau mengungkapkan emosi itu bagaimana. Karena kan ada kalau di Indonesia mah lelaki tidak bercerita kan ya. Jadi ada di satu momen di mana saya ada lagi tiba-tiba pengen nangis gitu, tapi bingung gimana caranya. Terus kalau misalkan mau galau juga
bingung gimana gitu. Terus ada misalkan mau bahagia gimana gitu bahagianya. Jadi memang enggak kalau terlarut masa lalu enggak, terlalu memikirkan masa depan juga enggak. Tapi kadang memang ada perasaan-perasaan sewaktu-waktu buat ya emosi gitu, buat melampiaskan emosi gitu. Cuman tadi balik bingung gitu anaknya. Oke. Lebih ke apa yang dirasakan itu berada di posisi sedang aja mungkin Iya, ya, sedang, tapi lebih ke bingung untuk mengekspresikan, justru tidak memahami emosi apa yang harus saya munculkan gitu ya, gitu seperti itu. Makanya terkadang ketika ada orang yang lagi sedih ataupun lagi serius, saya malah lebih suka ketawa gitu, karena aneh gitu menurut apa ya, perasaan saya atau pikiran saya itu aneh gitu. Terus ketika ada misalkan orang lain bahagia tertawa, saya malah sedih gitu atau murung gitu. Kayak gitu, karena menurut saya itu agak ngeganggu atau agak berisik. Gitu sih. Emosi yang aneh justru ya. Iya. Bingung gitu, merasa bahwa diri itu kebingungan dalam mengekspresikan. Betul. Baik. Nah, kemudian dari sesi yang sudah kita lakukan, tadi ada udah 3 kali ya teknik yang kita lakukan, lalu kemudian nih, menurut Akang pribadi nih, seberapa merasa fokus pada latihan konseling saat ini, di mana 1 sampai 10, 1 sangat tidak fokus dan 10 sangat fokus. Ada di skala berapa kira-kira? Kalau menurut saya karena ini pertama first impression first gitu. banget, jadi masih 5 gitu. Ada di 5 ya, kefokusannya. Kefokusannya di 5, karena tadi challenging banget sebetulnya gitu kan. Dan saya tuh nggak pernah gitu kayak gini tuh. Pertama kali banget sih. Pertama kali ya. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri nih, izin saya bertanya nih, dari seluruh rangkaian sesi kita kali ini di sesi 1 ini, pelajaran apa yang dapat Akang ambil? Hikmahnya gitu apa? Pelajaran yang bisa saya ambil dan juga hikmahnya tadi sempat paling jelas itu sudah disebutin bahwa prestasi ataupun terkait kemajuan orang lain tuh anggap mobil atau truk atau motor yang lalu gitu aja, dan kita sebagai pengamat atau orang di pinggir jalan yang lagi nongkrong gitu. Jadi ya biarin aja lalu lalang, memang terasa dan terlihat. Tapi ya kalau misal ya namanya juga kendaraannya, ya udah tinggal suruh lewat aja gitu. Mungkin kalau misalkan saya mau ikut atau tertarik ya nebeng gitu. Nebeng di situ tuh ya difokusin ke satu aja juga, jangan ke semua mobil yang ada. Kayak gitu itu sih, dari itu yang saya terpikir yang bisa diambil pelajarannya, membuat sedikit jawaban dari dalam tanda kutip penyakit saya gitu. Kayak gitu. Terkait itu, jadi anggap aja mobil yang lalu lalang gitu kan, namanya mobil ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan, ada yang mewah, ada yang biasa gitu. Nah, tinggal dari kita sebagai pengamat mau gimana yang menyikapinya, apakah mau diem ya udah tinggal lihat aja gitu kan, atau mau seperti itu gitu. Kalau mau seperti itu ya harus nebeng gitu kan. Kalau nebeng juga paling ke satu mobil dan fokus. Gitu sih. Tadi juga sempat disinggungkan di beberapa tadi ada metode harus fokus. Nah, itu berarti nyambung juga. Berarti selain harus anggap aja mobil lalu lalang, terus kalau misalkan ketika kita tertarik sama satu mobil, ya udah kita boleh ikut tapi satu aja dan fokus gitu. Sisanya biarin lagi lalu lalang. Gitu. Jadi hal yang sudah dipelajari di sesi 1 ini, bahwa Akang sudah menyadari bahwa dari hal apa yang Akang rasakan yang tanda kutip itu dikatakan penyakit bagi diri, itu adalah sudah berkesadaran bahwa ya ketika orang berprestasi, ya kita menonton gitu ya, mengamati, lalu kemudian ketika kita ingin menjadi lebih baik, ya kita lebih fokus pada diri saat ini gitu. Tidak perlu untuk fokus pada hal apa yang dilihat, yang dipikirkan, akan tetapi lakukan yang terbaik dan fokuskan pada diri, berkesadaran dengan penuh gitu ya. Baik, terima kasih atas ketersediaannya untuk hari ini. Kita sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan dulu ke saya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau
ingin disampaikan, saya mau ucapkan terima kasih ya kepada Iya. Bu Winda gitu ya, Iya. udah meluangkan waktunya dan juga memberikan experience psikolog gitu. Pertama gitu. BK ya ini, bimbingan dan Iya, konseling. bimbingan konseling. Iya. Jujur memang benar-benar pertama, dan karena pertama jadi bingung juga nih, saya tuh harus bereaksi bagaimana gitu kan. Tadi memang sebelumnya tuh belum pernah, karena hal seperti itu terkadang di masyarakat malah dianggap tabu dan juga lelucon gitu. Kayak gitu. Tapi ketika ibu udah ngasih experience ke saya, oh ternyata enggak kayak gitu. Ada sisi positif atau ada hal yang bisa didapat juga. Paling kalau buat pertanyaan terkait konseling selanjutnya. Nah, oke, baik. Sebelumnya saya juga sampaikan terima kasih juga atas ketersediaan waktu lalu. Kemudian di first impression ini semoga kesan yang baik ya yang akan terima gitu. Kemudian apabila memang belum tadi ada kefokusan yang lebih dalam, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya gitu. Dan ada latihan lagi di sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk terkait sesi selanjutnya mungkin kita akan jadwalkan ulang, bisa lewat nanti by chat ya. Kalau bisa mungkin untuk di hari Sabtu itu bagaimana kan? Hari Kosong tidak? Sabtu sekarang ya. Paling kebetulan saya tuh besok ada kegiatannya sebetulnya, besok dan juga Jumat, tapi Sabtu harusnya kosong sih, Sabtu jam segini ya kosong. Oke, baik. Berarti nanti kita jadwalkan ulang di hari Sabtu ya. Mungkin kalau akangnya kosong, kalau terkait jamnya kita sesuaikan lagi ya. Nanti kita by chat mungkin bisa di sebelum zuhur atau setelah zuhurnya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri, ini ada ada jurnal latihan mindfulness. Nah, di sini Akang tadi sudah dilatih ya, ini untuk kayak latihan mindfulness. Nah, menyadari ya pada latihan pernapasan, pada latihan perut gitu ya, seperti itu. Nah, di sini Akang boleh di beberapa hari ke depannya sebelum kita pertemuan di sesi 2, coba lakukan seperti itu, mindful seperti itu ya. Tarik nafas, hembuskan, lalu berkesadaran, menyadari nafas gitu ya, seperti cukup dengan seperti itu pun itu sudah bisa membuat berkesadaran gitu lah. Seperti yang tadi latihan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini boleh ada catatan latihan hariannya ya, ada latihan yang dilakukannya di hari apa, lalu apa yang disadari pada tubuh Akangnya apa, lalu yang disadari di pikiran apa, lalu di perasaannya apa. Nah, di sini ada beberapa refleksi pertanyaannya, boleh diisi aja sesuai dengan apa yang akan rasakan. Kalau misalkan ini terlalu sempit, mungkin boleh lah aja ya di belakang buat kolom sendiri gitu ya, Senin gitu, apa gimana seperti itu. Mungkin boleh diambil, lalu nanti ketika di sesi 2 mohon dibawa dan kita bersama-sama evaluasi kemajuannya. Berarti nanti tuh bakal ada sesi 2 tuh, berarti Sabtu sekarang apa minggu depan? Sabtu sekarang. Oh, Sabtu sekarang, berarti paling di hari Kamis dan Jumat ya? Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Berarti nanti misalkan di hari berarti kan Kamis dan Jumat ya. Betul. Besok berarti itu semua diisi, paling yang nggak apa-apa, berarti di ini aja diisinya, berarti di 2 hari gitu. Kalau ininya harus diisi juga diisi. Ya, diisi, jadi itu diisi. Buat per satu pertemuan gitu. Iya, ini untuk dievaluasi nanti di pertemuan di sesi 2. Ini berarti latihan aja setiap hari, mungkin di dalam setiap hari boleh luangkan waktu ya, berapa 5 sampai 10 menit atau bisa dilakukan lebih dari 1 kali, itu jauh lebih bagus gitu ya, seperti itu. Kalau terkait waktunya mangga silakan menyesuaikan saja. Yang penting dalam sehari ada latihan dan berusaha untuk lebih berkesadaran gitu ya. Seperti itu. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu nanti di sesi selanjutnya. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga Ibu. Iya, mangga. Iya.